STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa man istanna bi sunnatihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua hingga saat ini. Salawat teriring salam juga tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, di penghujung Jumat, di momen kita berpuasa Ramadan, ini adalah waktu-waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita isi kekosongan waktu kita di sore hari ini dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba di penghujung Jumat, apalagi dalam keadaan berpuasa, maka itu sangat diharapkan doanya tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang tanpa terasa sudah memasuki hari ke-7 dari bulan Ramadan. Hari yang diimpi-impikan oleh setiap muslim dan muslimah, hari terbaik yang dijalani oleh seorang hamba di dalam kehidupannya, hari yang menjadi angan-angan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak hanya orang yang masih hidup, bahkan orang yang sudah meninggal pun berangan-angan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, "Lau qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan." Andai dikatakan kepada penghuni kubur berangan-anganlah kalian, maka niscaya mereka akan berangan-angan untuk bisa hidup walaupun satu hari saja, dan itu berada di dalam bulan Ramadan. Ini sekaligus peringatan untuk kita semua betapa hari-hari yang kita lalui ini adalah hari-hari yang istimewa, sehingga jangan sampai kita lewatkan begitu saja tanpa ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar setia Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang penting, yaitu pembahasan yang terkait dengan fikih puasa, yang mana ini merupakan bekal utama seorang hamba di dalam menjalani ibadah puasanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan topik pembahasan kita di sore hari ini adalah terkait dengan pengertian rukun dan syarat-syarat puasa. Baik, adapun pengertian puasa, maka dijelaskan oleh para ulama, puasa menurut bahasa itu as-saum yang bermakna al-imsak, ya, yang artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Jadi siapapun yang menahan diri dari sesuatu, maka secara bahasa dia dikatakan sedang berpuasa. Di antara penggunaan puasa dengan makna secara bahasa ini di dalam Al-Quran adalah ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kisah Maryam, di mana Maryam mengatakan, "Inni nazartu lirrahmani shauman falam ukallimal yauma insiya." Sesungguhnya aku bernazar berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana aku tidak akan mengajak seorang pun berbicara pada hari ini. Nazar Maryam di sini adalah berpuasa, as-saum. Dan saum yang dimaksud di dalam ayat ini adalah menahan diri dari berbicara. Adapun puasa secara makna istilah diterangkan oleh para ulama, huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki bin niyatin 'anil akli wasyurbi wasairil muftirat min tulu'il fajri ats-tsani ila ghurubis syams min syakhsin makhsusin bi syurutin makhsusah.
Adapun definisi puasa secara istilah, maka diterangkan oleh para ulama puasa itu adalah suatu kegiatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla disertai niat dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatal-pembatal puasa. Dan itu dilakukan sejak terbit fajar yang kedua hingga tenggelam matahari, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Inilah dia definisi puasa. Itu sebuah rangkaian ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang disertai dengan niat pendekatan diri kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan dan minum serta pembatal-pembatal yang lainnya. Dan itu dilakukan sejak terbitnya fajar yang kedua hingga terbenamnya matahari, dan dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga dari definisi ini, para ulama menerangkan puasa itu memiliki dua rukun utama. Tanpa dua rukun ini, maka ibadah puasa yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan sah sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, rukun yang pertama adalah an-niyah, adanya niat. Dalil akan hal ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sebuah ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah tersebut dibangun di atas niat yang benar. Baik, dalam hal ini ada beberapa poin yang perlu untuk kita jelaskan terkait masalah niat ini. Yang pertama adalah definisi niat itu sendiri. Niat secara bahasa artinya adalah al-qasdu, maksud ataukah tujuan. Sementara secara tinjauan istilah niat itu adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallah. Niat itu adalah suatu tekad, suatu keinginan kuat yang ada pada diri seorang hamba ala fi'lil ibadati taqarruban ilallah, untuk melakukan sebuah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud dengan niat. Jadi niat itu adalah keinginan kuat yang ada di dalam hati seorang hamba untuk mengerjakan sebuah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini para ulama menerangkan an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu letaknya adalah di hati. Jadi anggota tubuh yang berperan penting dalam pembahasan niat ini adalah hati. Sehingga niat itu nggak ada kaitannya dengan lisan, nggak ada kaitannya dengan tangan, nggak ada kaitannya dengan anggota tubuh yang lainnya. Namun yang berperan penting dalam pembahasan niat ini adalah hati. Makanya ketika para ulama membahas tentang niat berpuasa, maka mereka menyebutkan kullu man alima anna ghadan min Ramadan wa huwa yuridu shaumahu faqad nawa shaumah. Siapa saja yang mengetahui bahwa besok adalah 1 Ramadan, besok adalah hari-hari Ramadan, dan dia ada keinginan untuk berpuasa, faqad nawa shaumah, maka sungguh dia telah berniat untuk berpuasa tersebut. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, ya, mereka melafatkan niat nawaitu shauma ghadin an adai, ya, syahri Ramadan fardhan lillahi ta'ala an hadhihi sanah, yang semisal dengannya, maka ini adalah hal yang keliru dan hal yang tidak ada tuntunan di dalam syariat Islam. Karena niat itu adalah apa yang ada di dalam hati. Niat itu adalah keinginan yang ada di dalam hati. Kemudian juga para ulama menerangkan bahwa niat ini ada dua fungsi. Dalam pembahasan syariat, niat itu memiliki dua fungsi. Keinginan kita untuk mengerjakan puasa itu ada dua fungsinya. Fungsi yang pertama adalah untuk membedakan tujuan ibadah. Apakah ibadah itu dilakukan karena Allah ataukah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Jadi ini fungsi yang pertama.
seseorang berpuasa, apa yang mendasari dia puasa? Apakah puasa itu dia kerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk penghambaan dia kepada Allah? Maka inilah orang-orang yang benar niatnya. Adapun kalau dia memiliki niat selain daripada itu, seperti misalnya dia berpuasa niatnya ya hanya sekedar nggak enakan dengan orang-orang, atau dia niatnya puasa supaya badannya semakin sehat, maka tentu ini akan membuat puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fungsi yang pertama dari niat, untuk membedakan tujuan ibadah. Sementara fungsi yang kedua dari niat adalah untuk membedakan jenis ibadah, yaitu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau untuk membedakan antara perbuatan yang itu dilakukan atas dasar ibadah atau perbuatan yang dilakukan atas dasar kebiasaan. Ini fungsi yang kedua dari niat. Ya, seperti misalnya puasa. Maka pelaksanaan puasa wajib dengan yang sunnah itu sama, tidak ada bedanya. Terus apa yang membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah? Yang membedakan adalah niat. Jadi fungsi niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, ini dua fungsi niat. Kemudian terkait dengan puasa, para ulama membahas kapankah waktu seseorang itu berniat puasa. Maka dalam hal ini telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Hafsah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man lam yubayyiti shiyama fala shiyamalah." Barang siapa saja yang tidak berniat puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi berdasarkan hadis ini, waktu seseorang itu menghadirkan niatnya untuk berpuasa itu adalah di malam hari. Malam hari itu dihitung sejak terbitnya matahari hingga masuknya waktu sholat subuh. Itu semua dikatakan waktu malam hari. Jadi seseorang wajib sudah menghadirkan niatnya itu, keinginan dia untuk berpuasa sebelum masuknya waktu sholat subuh. Sebelum masuknya waktu sholat subuh. Sehingga apabila ada orang yang di malam harinya belum ada keinginan untuk berpuasa, lalu dia tidur, qadarullah masyafa'al, dia kesiangan, dia terbangun ketika sudah masuk waktu sholat subuh, maka orang yang seperti ini tidak sah niatnya berdasarkan hadis Nabi tadi, malam yubayyiti siyama fala siyamalah. Siapa yang tidak menghadirkan niatnya sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Atau misalnya ada orang yang dia tidur di malam hari dalam keadaan belum menghadirkan niatnya, lalu dia terbangun beberapa saat sebelum adzan subuh. Hanya saja dia sekedar bangun tanpa ada upaya untuk menghadirkan keinginan untuk berpuasa, maka ini sama saja. Dia belum terhitung menghadirkan niatnya di malam hari. Atau dia baru menghadirkan niatnya sejak atau setelah adzan subuh, maka ini juga tidak teranggap sah puasanya. Tidak teranggap sah puasanya. Berbeda dengan orang yang misalnya tidur di malam hari dalam keadaan dia belum menghadirkan niat puasa. Lalu dia terbangun beberapa saat sebelum adzan subuh dan di saat itu dia menghadirkan keinginannya untuk berpuasa, maka ini sah karena dia masih menghadirkan niat di malam hari. Taib. Kecuali kata para ulama, orang yang baru mengetahui bahwa Ramadan sudah masuk, dia mengetahui masuknya satu Ramadan di siang hari, maka ini dikecualikan oleh kata para ulama. Jadi orang yang baru mengetahui masuknya satu Ramadan di siang hari, maka dia boleh berpuasa dan menghadirkan niatnya sejak dia mengetahui itu satu Ramadan. Atau misalnya juga orang yang baru balik di siang hari di bulan Ramadan, atau orang yang baru masuk Islam di siang hari di bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa dan dia wajib menghadirkan niatnya di saat dia sudah balik atau di saat dia masuk ke dalam Islam. Kecuali wanita yang suci dari haid. Wanita yang suci dari haid, maka tidak boleh baginya berpuasa di hari itu. Baik. Itu berlaku pada puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka pendapat yang terkuat diperbolehkan seseorang itu menghadirkan niatnya di siang hari. Ya, dia diperbolehkan menghadirkan niatnya di siang hari. Baik itu sebelum tergelincir matahari ataupun setelah tergelincir matahari. Dengan catatan dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Jadi misalnya seseorang di hari-hari biasa selain bulan Ramadan, dia belum melakukan pembatal apapun, belum minum, belum makan di hari itu, belum melakukan pembatal-pembatal yang lainnya.
Lalu tepat di jam 10 pagi dia ada keinginan untuk berpuasa. Saya jadikan aja hari ini sebagai hari puasa saya. Lalu sejak saat itu dia hadirkan keinginan dia untuk berpuasa, dihadirkan niatnya. Maka dalam hal ini diperbolehkan kata para ulama. Ya, hanya saja tentunya dia akan mendapatkan pahalanya tidak sesempurna apabila dia memulai niatnya, menghadirkan niatnya sejak malam hari. Di antara dalilnya adalah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaum faqala hal 'indakum syai'? Faqulna la, qala fa inni idan shaim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pada suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam menjumpai kami, masuk ke dalam rumah kami, kata Aisyah. Lalu Nabi bertanya, hal 'indakum syai'? Apakah ada makanan di rumah, kata Nabi. Lalu kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Mendengar itu, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inni idan shaim. Baiklah, jika begitu aku berpuasa saja. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya menghadirkan niat untuk puasa sunnah sejak siang hari. Dari mana kita tahu hadis ini berbicara tentang puasa sunnah? Karena kata para ulama, kalau seandainya ini adalah puasa wajib, tidak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang makanan. Ya, tidak mungkin Nabi bertanya tentang makanan. Ini menunjukkan ini adalah puasa sunnah. Ya, demikian. Dan juga kata para ulama, dari mana kita tahu kalau hadis ini berbicara tentang bahwa sebelumnya Nabi itu belum ada keinginan untuk berpuasa? Dijawab oleh para ulama dari sikap Nabi yang bertanya tentang makanan. Kalau seandainya Nabi sudah punya keinginan untuk puasa sebelumnya, iya, sejak malam harinya, sejak sebelum subuh, maka tidak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang makanan. Ya, demikian. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Jadi boleh seseorang itu berniat puasa sunnah sejak siang hari. Adapun puasa wajib maka tidak diperbolehkan. Waktu terakhirnya adalah sesaat sebelum masuknya waktu sholat subuh. Dan dari hadis ini pula terdapat sebuah bimbingan akhlak yang begitu luar biasa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita semua, terkhusus para suami-suami. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk ke rumahnya, lalu bertanya kepada istrinya, ada nggak makanan? Lalu dijawab oleh istrinya, tidak ada. Terlihat bagaimana respon Nabi alaihi salatu wasallam yang begitu luar biasa. Nabi tidak marah-marah, ya. Nabi tidak emosi. Justru Nabi alaihi salatu wasallam menghadapi keadaan itu dengan cara yang terbaik. Nabi mengatakan, fa inni idzan shaim. Ya sudah, jikalau demikian, maka saya berpuasa saja. Baik, poin yang terakhir, pembahasan tentang niat ini diterangkan oleh para ulama, apa hukum seseorang yang berniat membatalkan puasanya. Maka dalam hal ini ada dua kondisi ya, dijelaskan oleh para ulama. Kondisi yang pertama, seseorang berniat membatalkan puasanya. Seseorang berniat membatalkan puasa. Maka kondisi ini barang siapa saja yang berniat membatalkan puasanya, atau dia berniat menghentikan puasanya di siang hari, di bulan Ramadan, maka puasanya batal. Walaupun dia tidak mendapatkan makanan, minuman, ataukah tidak mendapatkan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Ketika dia sudah punya keinginan untuk membatalkan puasanya, maka sudah dianggap batal puasanya. Keadaan yang kedua, orang yang berniat akan melakukan pembatal. Jadi dia berniat kalau dapat makanan, saya makan. Kalau dapat minuman, saya minum. Ternyata ketika dia pergi ke dapur, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Maka orang yang seperti ini puasanya belum batal. Karena dia belum melakukannya. Jadi kaidah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang berniat keluar dari ibadah, maka ibadahnya batal. Iya. Barang siapa yang berniat keluar dari sebuah ibadah, maka ibadahnya batal, kecuali ibadah haji dan umroh. Dan adapun orang yang berniat akan melakukan salah satu dari pembatal ibadah, maka ibadahnya tidak batal sampai dia melakukannya. Ini kaidah ini diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin terkait orang yang berniat membatalkan puasa. Jadi siapa yang berniat untuk keluar dari sebuah ibadah, maka ibadahnya sudah batal walaupun dia belum melakukan pembatalnya. Tapi barang siapa yang berniat melakukan pembatal sebuah ibadah, maka ibadahnya itu belum teranggap batal sampai dia mengerjakannya. Ini rukun yang pertama, yaitu niat. Adapun rukun yang kedua dari ibadah puasa ini adalah menahan diri dari semua pembatal puasa sejak terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari.
Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimmus shiyama ilal lail." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam. Artinya sampai jelas bagi kalian masuknya waktu sholat subuh, masuknya waktu fajar dari malam hari. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Berdasarkan ayat yang mulia ini, kita mengetahui waktu mulai puasa dan waktu akhir puasa. Dan di waktu inilah kita wajib menahan diri dari seluruh pembatalnya. Adapun waktu awal puasa, maka waktu awal puasa itu dimulai sejak terbit fajar. Fajar itu adalah cahaya putih yang ada di ufuk timur tempat terbitnya matahari. Dan fajar ini ada dua, dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama ada yang dinamakan dengan fajar awal atau fajar kadzib. Dan yang kedua ada fajar sodik atau fajar tsani. Perbedaannya, kalau dia itu fajar awal atau fajar kadzib, dia adalah cahaya putih yang memanjang. Ya, dia adalah fajar putih yang memanjang tegak secara vertikal. Dan biasanya setelah keluarnya cahaya putih ini dia hilang kembali. Makanya dinamakan fajar kadzib. Dan ini bukanlah menjadi pertanda masuknya waktu sholat subuh. Sementara fajar yang kedua adalah cahaya putih, yaitu fajar sodik, cahaya putih yang membentang secara horizontal di ufuk tempat terbitnya matahari. Dan apabila cahaya ini telah keluar, maka dia tidak hilang lagi, melainkan terus bertambah sampai nanti terbitnya matahari. Nah, fajar inilah, cahaya inilah yang menjadi pertanda telah masuknya waktu sholat subuh. Dan fajar inilah yang menjadi awal mula orang-orang berpuasa. Jadi ketika sudah terbit fajar ini, maka wajib bagi orang-orang yang berpuasa untuk menahan dirinya dari seluruh pembatal-pembatal puasa. Iya, dari seluruh pembatal-pembatal puasa. Ya, walaupun kita sekarang hidup di zaman di mana kita banyak lampu-lampu ya, mungkin akan sulit kita untuk melihatnya. Namun bagi mereka-mereka yang tinggal di suatu tempat yang tidak banyak lampu-lampunya, maka ini adalah hal yang tidak sulit untuk dilihat fajar kadzib tersebut atau fajar sodik tersebut. Taib. Kemudian dibahas oleh para ulama lagi, bagaimana kalau seandainya orang yang bangun di malam hari kemudian dia ragu antara sudah masuk waktu subuh ataukah belum. Maka dalam hal ini diterangkan oleh para ulama, jikalau memang dia tidak bisa mencari petunjuk yang dengannya dia bisa meyakinkan dirinya sudah masuk ataukah belum, artinya dia masih dalam keadaan ragu-ragu, maka dalam hal ini kata para ulama masih diperbolehkan seseorang itu untuk makan dan minum. Diperbolehkan untuk dia makan dan minum, karena di dalam ayat disebutkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas bagi kalian terbitnya fajar. Artinya orang ini belum jelas bagi dia terbitnya fajar, maka selama dia masih ragu-ragu, masih diperbolehkan dia untuk makan dan minum. Ya, jikalau memang dia tidak bisa mencari informasi atau mendapatkan petunjuk yang dengannya dia mengetahui secara pasti apakah sudah masuk waktu sholat subuh ataukah tidak. Ya, tentunya dengan melihat keadaan juga. Adapun kalau seandainya dia bangun di suatu tempat, lalu dia lihat hari sudah terang, ya langit sudah terang, maka tentu ini tidak ada keraguan bagi dia. Ini udah pasti sudah masuk waktu sholat subuh. Jangan pura-pura ragu ya. Ini saya masih ragu, ini belum ada petunjuk, belum dengar adzan nih. Sebenarnya adzan sudah lewat, hanya saja dia ketiduran. Bisa dipahami ya? Dan dari sini juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengetahui kekeliruan sebagian orang yang menjadikan imsak ya, bunyi sirene yang ada di masjid sebagai batasan terakhir makan sahur. Ini adalah hal yang salah. Batasan terakhir makan sahur itu adalah tepat sebelum berkumandangnya adzan subuh. Tepat sebelum berkumandangnya adzan subuh. Adapun apabila kita mendengar bunyi sirene di masjid, ya, maka kita masih diperbolehkan ya untuk makan dan minum. Masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita sedang minum, sedang makan, tiba-tiba berbunyi azan? Maka dalam hal ini perlu diketahui pendapat yang benar dari pendapat para ulama, seseorang yang mendengar azan dengan pasti dan dia yakin azan itu tepat waktunya, maka dia tidak boleh lagi melanjutkan kegiatan makan dan minum. Wajib bagi dia menghentikan seluruh aktivitas makan dan minum. Adapun hadis
yang berbunyi di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan sementara cangkir atau gelas itu masih berada di tangannya, maka jangan dia letakkan cangkir itu sampai dia menyelesaikan keperluannya dengan cangkir itu. Maka dijawab oleh para ulama yang pertama, ini hadis dibawakan maknanya apabila adzan tersebut memang diketahui dilakukan dengan cepat. Jadi adzan tersebut memang dikumandangkan oleh muadzin sebelum masuknya waktu salat subuh. Ya. Adapun kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya adzan tersebut sudah masuk dilakukan pada tepat waktunya, maka tidak boleh. Jawaban yang kedua terkait hadis ini diterangkan oleh para ulama. Hadis ini yang benarnya disebutkan oleh para ulama adalah hadis yang mu'al. Ada sisi kelemahan hadis ini dari segi sanad, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena tidak mungkin hadis ini bertentangan dengan ayat Allah Azza wa Jalla tadi. Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajri. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian waktu siang atau waktu terbitnya fajar dari malam hari. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, waktu akhir puasa. Waktu akhir puasa atau waktu berbuka puasa adalah ketika terbenamnya matahari. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, "Tsumma atimmus syiyam ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai masuk waktu malam. Nah, kapan waktu malam itu dimulai? Waktu malam itu dimulai ketika sudah terbenam lingkaran bulat matahari. Maka di saat itulah masuknya waktu malam, dan di saat itu pula lah orang-orang yang berpuasa diperbolehkan untuk berbuka. Dan cara untuk mengetahui awal malam ini, masuknya waktu malam itu dengan 3 cara kata para ulama. Yang pertama adalah dengan kita melihat langsung. Kalau mataharinya sudah tenggelam, ya, mungkin ada sebagian kita yang tinggal di daerah pesisir, sehingga dia bisa menyaksikan tenggelamnya matahari secara langsung. Atau cara yang kedua, dia mendapatkan berita dari orang yang terpercaya, orang yang melihatnya langsung memberitahukan kepada dia kalau matahari sudah tenggelam. Atau cara yang ketiga adalah dengan mendengar adzan maghrib. Ya, mendengar adzan maghrib. Maka dengan 3 cara inilah diketahui masuknya waktu malam. Bagaimana keadaan apabila ada orang yang ragu? Dia berada di suatu tempat yang di situ dia tidak mengetahui secara pasti apakah ini sudah masuk waktu malam ataukah belum, sehingga dia ragu. Maka dalam hal ini kata para ulama, dia harus bangun hukum itu di atas apa yang dia yakini. Kalau dia meyakini ini masih siang, belum tenggelam matahari, maka dia harus hukumnya demikian. Berarti dia belum boleh untuk berbuka puasa. Taib, termasuk apabila dia ragu 50% ini antara masih siang atau malam, dia ragu, belum bisa memastikan mana yang lebih kuat, mana yang dominan, maka kembali ke hukum asalnya, dia tetap berada di kondisi siang. Kecuali apabila dia benar-benar yakin ini sepertinya, atau kuat dugaan di dalam benaknya, sepertinya ini sudah masuk waktu sholat maghrib. Ya, hari sudah gelap misalnya. Taib, sehingga dengan itu dia hukumi kayaknya sudah masuk waktu maghrib, lalu dia berbuka puasa, maka ini tidak masalah. Meskipun kata para ulama, kalau seandainya ternyata di saat dia berbuka itu sebenarnya belum masuk waktu maghrib, maka ini juga tidak mengapa kata para ulama. Ya, tidak mengapa. Dan bahkan kalau seandainya ada orang yang berada di kondisi demikian, dia ragu antara ini sudah masuk waktu maghrib ataukah belum, lalu dia kuat dugaannya sepertinya ini sudah masuk waktu maghrib, akhirnya dia berbuka. Beberapa saat setelah dia berbuka, ternyata tampak jelas baginya belum masuk waktu sholat maghrib, maka kewajiban dia dalam menahan diri, ya anggap dia dalam keadaan masih berpuasa dan seakan-akan belum batal puasanya. Sampai kapan? Sampai nanti dia benar-benar yakin masuknya waktu sholat maghrib. Ini dia terkait waktu dimulai dan berakhirnya puasa yang menjadi rukun yang kedua. Baik, adapun pembahasan selanjutnya adalah tentang syarat-syarat wajib dan sahnya puasa. Baik, diterangkan oleh para ulama ada beberapa syarat wajibnya puasa. Yang pertama adalah Islam. Ya, Islam, karena ibadah orang kafir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk tidak diterimanya infak yang mereka keluarkan, melainkan karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan amalan-amalan yang mereka kerjakan nanti pada hari kiamat, lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jadi syarat sahnya puasa adalah Islam. Iya. Taib. Namun diterangkan oleh para ulama, orang-orang kafir meskipun apabila mereka berpuasa tidak diterima puasanya, namun apabila mereka meninggalkan puasa, maka dia akan dihukum akan atas hal tersebut. Ya, jadi kalau kita melihat kondisi orang kafir itu begitu malang nasib mereka. Mereka apabila berpuasa, puasanya tidak diterima. Apabila tidak berpuasa, maka dia nanti pada hari kiamat akan mendapatkan tambahan hukuman akibat perbuatan dia meninggalkan puasa. Sehingga tidak ada solusi bagi orang-orang kafir kecuali dengan melakukan puasa dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia masuk ke dalam agama Islam. Karena hal yang diterangkan oleh para ulama bahwa orang-orang kafir itu juga mereka dibebankan syariat, dalam artian mereka apabila meninggalkan syariat-syariat yang diwajibkan di dalam agama Islam, mereka juga akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Makanya dalam surat Al-Mudaththir, Allah Azza wa Jalla mengatakan, masalakakum fis saqar. Ketika ditanya kepada orang-orang kafir nantinya, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa la nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Maka orang-orang kafir tersebut pun menjawab, kami dahulu adalah orang yang tidak mengerjakan sholat, kami dahulu tidak memberikan makan orang miskin, kami dahulu suka kalau duduk-duduk membicarakan perkara yang batil, dan kami adalah orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Artinya mereka ini adalah orang-orang kafir. Iya, hatta atanal yaqin, sampai kematian itu mendatangi kami. Lihat bagaimana dalam ayat ini, ketika mereka ditanya apa yang membuat kalian dimasukkan ke dalam neraka, kalian diadab di dalam neraka, selain karena dosa kekafiran mereka, mereka juga menyebutkan dosa tidak sholat, dosa tidak memberi makan kepada orang yang miskin, dosa karena suka duduk-duduk membahas perkara yang batil. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui kalau orang-orang kafir pun nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan tambahan hukuman akibat perbuatan mereka tidak mengerjakan puasa, akibat perbuatan mereka meninggalkan ibadah puasa. Baik, sehingga dari sini para ulama juga membahas tidak diperbolehkannya seseorang itu memberikan makan atau menjual makanan kepada orang kafir di siang hari di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan yahrumu 'alal muslim an yasqiya dhimmiya fi Ramadan bi'iwadin aw ghairihi li'anna dzalika i'anatan 'alal ma'siyah. Diharamkan bagi orang-orang muslim untuk memberikan minum kepada orang kafir dhimmi, baik itu dengan cara menjualnya ataukah dengan cara selainnya. Itu tidak diperbolehkan karena hal tersebut termasuk dalam bentuk tolong-menolong dalam kemaksiatan. Ya, termasuk pula kepada orang-orang yang muslim yang tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Kita diharamkan untuk memberikan ataukah menjual makanan kepada mereka, kecuali orang-orang yang memang pada dasarnya tidak wajib berpuasa, seperti anak kecil, ya, anak kecil yang belum balik, wanita yang haid, misalnya orang sakit, seorang musafir, maka itu tidak mengapa. Tapi adapun bagi orang-orang yang wajib untuk berpuasa, namun dia memilih untuk tidak berpuasa, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menjual makanan kepada mereka. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini syarat yang pertama. Adapun syarat-syarat selanjutnya insya Allah akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian di kesempatan sore yang berbahagia ini dari guru kita Ustaz Ahmad Abu Abdillah Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, insya Allah kita ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang mungkin bisa kita bacakan, Ustadz. Pertama di sini ada dari Ibu Faulina, Ustadz, dari Linke. Pertanyaannya, Bismillah, bagaimana hukumnya kita membaca Al-Quran sambil dengar ceramah di masjid? Karena banyak ibu-ibu, Ustadz, lagi ceramah jamaah kebanyakan baca Quran, Ustadz. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat
keadaan sebagian orang yang menghadiri majelis, maka bisa kita katakan mereka itu kurang menjaga adabnya. Kurang menjaga adab ketika menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah majelis yang barokah, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka wajib juga bagi orang-orang yang beriman untuk memuliakannya. Nah, di antara bentuk tidak memuliakan majelis ilmu atau bersikap kurang adab di dalam majelis ilmu adalah ketika kita berada di dalam majelis tersebut, kita sengaja mencari kegiatan-kegiatan yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan majelis ilmu tersebut. Iya. Termasuk seperti apa yang ditanyakan ini. Jikalau memang kita ada keinginan untuk membaca Al-Quran dan tidak ada keinginan untuk mendengarkan majelis ilmu, maka tidak masalah kita keluar, silahkan kita keluar dari majelis tersebut. Jangan kita berada di dalam majelis tersebut, namun kita tidak mendengarkannya, justru kita melakukan aktivitas lainnya. Tentunya ini selain bentuk tidak beradab juga berpotensi mengganggu orang lain. Berpotensi mengganggu orang lain. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ini adalah perkara yang tidak sepatutnya untuk dilakukan ya. Yaitu membaca Al-Quran di saat berlangsungnya kegiatan majelis ilmu. Ya, kita cuma punya dua pilihan. Ya, kita hentikan sejenak bacaan Al-Quran kita dengarkan kajian, atau yang kedua, kita keluar dari majelis ilmu dan lanjutkan baca Al-Quran kita. Adapun kalau kita tetap memaksakan membaca Al-Quran dalam keadaan kita berada di dalam majelis ilmu yang sedang berlangsung, wallahu ta'ala alam bisawab, ini adalah hal yang kurang beradab terhadap majelis ilmu itu sendiri. Di samping itu bisa mengganggu jemaah yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kita bacakan ada dari Abu Insan Belang Kejeren, insyaallah. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan sehat selalu dan menjaga kaum muslimin seluruhnya. Ustadz, saat puasa ketika kita ingin merasai makanan yang kita masak, namun tidak sengaja tertelan, apakah puasa kita batal, Ustadz? Wallahu alam bisawab, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, diterangkan oleh para ulama apa hukum mencicipi makanan ya. Mencicipi makanan di saat kita berpuasa. Maka dalam hal ini diperbolehkan oleh para ulama, ya, diperbolehkan apabila memang dia adalah orang yang berkepentingan untuk mencicipinya. Misalnya seorang koki, seorang istri yang memasak, maka dia diperbolehkan untuk mencicipi makanan tersebut karena di situ ada maslahat yang diinginkan agar jangan sampai supaya makanan ini nantinya terasa hambar ya. Apabila tidak dicicipi, maka itu pun sebatas dicicipi. Setelah dicicipi, maka makanan yang sudah sempat masuk ke mulut tadi dibuang kembali. Jadi tidak sampai masuk ke tenggorokan. Dibuang ya. Bila lebih hati-hati kita setelah mencicipi makanan tersebut, kita bisa berkumur-kumur dengan air supaya benar-benar bersih mulut kita dari sisa-sisa makanan tadi. Demikian. Adapun kalau seandainya kita memang tidak berkepentingan mencicipi makanan, yang masak istri kita, yang rasa istri kita, yang tahu rasanya adalah istri kita, namun kita ya mungkin karena kepengen aja lalu kita cicipi, maka ini adalah hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Ya, hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Namun, jikalau kondisinya seperti yang ditanyakan ini, ketika kita ingin mencicipi makanan untuk mengetahui kadar rasanya, namun tidak sengaja tertelan, wallahu ta'ala alam bisawab, ini tidak sampai membatalkan puasa. Karena memang pada dasarnya perbuatan itu diperbolehkan, hanya saja ada unsur ketidaksengajaan. Ya, demikian. Jikalau memang benar-benar tidak sengaja. Tapi kalau seandainya tidak sengaja, pas ditanya berapa banyak yang tertelan, 1 gelas, ya, itu bukan lagi tidak sengaja namanya, itu sudah sengaja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau memang benar-benar tidak sengaja, wallahu ta'ala alam bishawab, tidak mengapa. Puasanya tetap sah. Sama halnya seperti orang yang makan dan minum dalam keadaan dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Iya, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, falyutimma shauma, maka hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya. Iya, fa innama at'amahu Allahu wa saqa, karena pada hakikatnya Allah sedang memberi dia makan dan memberi dia minum. Wallahu taala alam bisawab. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Ustaz. Kita bacakan. Ustadz, apakah ketika sebelum tidur kita beli makan untuk sahur, itu sudah disebut berniat, namun ketika sahur kita lupa bangun Ustadz untuk makan, apakah sahnya itu? Wallahu alam bisawab, kalau memang dia sudah melakukan kegiatan itu
mempersiapkan makan sahurnya sejak malam, atau apalagi sampai membeli ya. Tentunya dengan dia membeli makan sahur, mempersiapkan makan sahur itu tentunya didasari adanya keinginan untuk berpuasa. Maka itu tadi kita katakan keinginan untuk berpuasa itu yang dinamakan dengan niat. Sehingga apabila dia tidur di malam hari namun terbangunnya sudah masuk waktu sholat subuh, insya Allah dia sudah teranggap sebagai orang yang berniat puasa dan puasanya sah, niatnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kita bacakan pertanyaan terakhir nih Ustaz. Dari Abu Garcia, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, beberapa hari yang lalu kami trip memancing dan perjalanan jauh sekitar 3 jam. Ketika di perjalanan kami katakan nanti kalau tidak sanggup puasa, kita buka aja. Apa ini termasuk membatalkan puasa Ustaz? Taib, yang pertama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dilihat dulu ya, dia memancing ini tujuannya untuk apa? Kalau memang itu bagian dari profesi dia, pekerjaan dia, ataukah bukan, hanya sekedar hobi? Kalau itu hanya sekedar hobi, maka saya katakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hal yang tidak sepatutnya untuk kita lakukan. Kita berada di hari-hari terbaik, hari yang setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya itu akan mempengaruhi nasib kita di akhirat nantinya. Maka tidak sepatutnya ya kita membuang-buang waktu kita hanya sekedar untuk menyalurkan hobi sampai membuat tenaga kita terkuas begitu banyak. Ini yang pertama. Adapun kalau seandainya kegiatan memancing ini merupakan profesi dia, yang dengannya dia menafkahi keluarganya, yang dengannya dia membutuhi kehidupan keluarganya, maka dilihat dulu. Jikalau memang jarak yang dia tempuh ini sudah teranggap jarak perjalanan safar, maka dia sudah jatuh hukumnya kepada seorang musafir, dan seorang musafir itu diperbolehkan untuk berbuka puasa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang safar atau dalam keadaan sakit, maka dia boleh mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Itu apabila memang jarak yang dia tempuh ke spot mancingnya itu sudah masuk dalam kategori jarak safar yang diperbolehkan untuk berbuka. Ya. Walaupun dalam hal ini para ulama berselisih, ada yang berpendapat 80 km, ada yang mengatakan dia dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Jikalau masyarakat itu sudah menganggap jarak dari ini ke sini sudah teranggap safar, maka itu sudah dianggap safar. Misalnya kalau berangkat dari Ulele ke Pulau Aceh misalnya atau Pulau Breh, maka itu kebiasaan masyarakat sudah menganggap itu sebagai perbuatan safar. Nah, bagaimana kita mengetahui suatu masyarakat itu sudah menganggap itu sebagai suatu safar? Dengan mereka sudah mulai mempersiapkan bekal. Ketika melakukan perjalanan ke tempat tersebut, mereka mempersiapkan bekal. Taib, maka itu sudah teranggap sebagai safar, maka dia diperbolehkan. Adapun jikalau jarak yang dia tempuh itu bukanlah teranggap safar, maka berarti dia belum masuk hukumnya sebagai seorang musafir. Taib, namun jikalau memang kondisinya benar-benar memberatkan dia, di mana itu adalah profesi dia yang dengannya dia menghidupi keluarganya, dengannya dia mencari nafkah keluarganya, sehingga dengan kondisi yang demikian cukup berat bagi dia untuk berpuasa, dikhawatirkan akan membahayakan dirinya, maka wallahu a'lam bishawab, diperbolehkan juga bagi dia untuk berbuka puasa. Adapun kalau hanya sekedar dia merasakan kehausan, maka jangankan untuk pergi mancing, kita diam-diam di rumah, duduk-duduk di rumah juga merasakan kehausan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Dan setiap orang itu lebih mengetahui bagaimana kondisi dia ya. Tinggal di situ bagaimana kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau jarak yang ditempuh belum teranggap sebagai jarak safar, belum teranggap sebagai jarak safar, maka pada dasarnya dia tidak boleh untuk berbuka puasa sampai benar-benar dia sudah merasakan perasaan yang berat yang begitu luar biasa. Perasaan berat yang begitu luar biasa. Baru diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar dia merasakan haus, merasakan lapar, iya capek. Semua orang yang kerja capek. Ya, kita duduk-duduk aja nggak kerja juga capek. Namanya gua puasa. Ya, sumber energi kita terhenti. Maka ini tidak boleh bagi dia untuk berbuka. Dan setiap orang itu hendaklah melihat kondisinya, pandai-pandai melihat kondisinya. Dia sadar, dia sedang berpuasa. Maka tentunya ya ketika dia ingin memancing bisa cari spot yang dekat dan juga tidak terlalu memaksakan keadaan dia supaya jangan sampai itu bisa merusak puasanya. Demikian wallahu taala alam bisawab, al ilmu indallah.
Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.